Ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget. Ini gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan, tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga? Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Ya teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Doa saya supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, kali ini saya mengajak kita menyaksikan di mana ada seorang ustadz menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Kalau di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang namanya surga. Mari kita saksikan cuplikan videonya bersama-sama, teman-teman. Ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu. Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu. Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Jadi gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan, tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga? Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga, ya kan. Lalu mereka, bapak katanya ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh, kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah, nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu ya nggak ada Pak. Iya, terus apa? Garden terjemahannya Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Bukan heaven. Ya. Garden ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Ya kan, itu sudah saya jelaskan. Ya, surga neraka itu bu Islam esoteris. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya minta ya, saya jelaskan itu Islam esoteris itu. Kalau surga itu pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Kalau itu diterjemahkan surga loh, kalau ya. Diterjemahkan iya, kan kita Surat apa, Pak? surat Al Imran 31 ya Pak Ujian? surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Iya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Ya.
Kalau sudah seluas Langit langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. Tidak artinya. memenuhi, ya kan gak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Luas langit dan bumi. Iya, iya, Iya. ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang Yang bertanya, ya kan. Nah, lalu dijawab oleh Rasul, ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? Mhm. Nah, ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Kalau dirimu sudah hatinya lapang seluas langit dan bumi, surga kan gitu kan. Oh, no penderitaan kita sudah gak menderita. Gitu. Jadi bukan tempat, tetapi pemanaan hidup ya Pak Kosim. Pemanaan hidup, ya tempat itu karena orang hidup perlu tempat, tapi tidak dalam arti kata tempat sebagai habitat, gitu loh. Nah, jadi itulah dia teman-teman penjelasan salah satu dari Ustadz, di mana dia menjelaskan di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya surga. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana kepada Alkitab atau kitab suci atau kepada orang Kristen? Oleh karena itu, saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Karena di dalam ayat firman Tuhan, banyak sekali menceritakan tentang surga dan tentang kerajaan surga, tentang pemilik surga. Mari kita baca Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 6, teman-teman. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus berkata, "Akulah jalan dan hidup dan kebenaran." Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ini adalah cerita tentang surga. Jadi Yesuslah jalan ke surga. Jadi Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita sampai kepada surga. Jadi di dalam Alkitab banyak lagi ayat-ayat yang berkata dan menceritakan tentang surga, teman-teman ya. Mari kita lanjut melihat firman Tuhan kepada kita, teman-teman. Kisah Rasul 4 ayat 12-nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia, teman-teman? Adalah Yesus. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi garis bawahi teman-teman, firman Tuhan ini berkata tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang artinya hanya di dalam Yesus kita dapat diselamatkan dan kita dapat sampai kepada surga. Di dalam kitab suci ini atau di dalam Bible ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan surga itu ada di dalam kekristenan, teman-teman ya. Inilah ayat-ayatnya, ada banyak lagi teman-teman ya. Termaksud di dalam Kisah Rasul 4:12 ini, ayat ini berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Siapa Dia? Adalah Yesus. Jadi surga itu ada di dalam Yesus. Hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Kita lanjut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13-nya. "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jadi kita juga harus tahu kalau kita memiliki hidup yang kekal. Orang percaya atau orang Kristen harus tahu kalau ia memiliki hidup yang kekal. Kenapa ia memiliki hidup yang kekal? Karena dia memiliki Yesus Kristus yang telah menebus dosanya, teman-teman ya. Jadi hidup yang kekal itu adalah Yesus. Hidup yang kekal selama-lamanya adalah Yesus. Hanya ada di dalam Yesus, kata firman Tuhan. Jadi semuanya itu dituliskan supaya setiap orang yang percaya kepada Anak Allah tahu kalau ia memiliki hidup yang kekal. Jadi jelas teman-teman, di dalam Tuhan
ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada surga yang kekal. Jadi surga itu ada, teman-teman. Kalau nggak ada surga, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita mempertahankan iman kita? Untuk apa Yesus mati? Untuk itulah Yesus mati menebus kita, supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga, supaya kita tidak binasa. Jadi kesimpulannya, di dalam Alkitab ada surga. Ya, kalau tadi dijelaskan oleh Ustadz, di ayat Al-Quran katanya tidak ada surga katanya. Nah, itu tadi penjelasan dari salah satu ustadz yang barusan saja kita saksikan. Nah, jadi berbeda kepada Bible, berbeda kepada umat Kristen atau orang percaya. Jadi inilah kebenaran itu, inilah hidup yang sesungguhnya. Jadi tidak ada ditemui di dalam siapapun juga, hanya di dalam Yesus. Jadi firman Tuhan ini, teman-teman, iya dan amin. Ya, firman Tuhan ini tetap Tuhan genapi, sebab firman Tuhan juga berkata, bumi akan berlalu tetapi firmanku tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, kepadaku ada hidup dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maka itu akan digenapi. Ya, jadi Tuhan tidak pernah bermain-main. Jadi itulah, teman-teman, yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat memberkati rohani kita dan membuat kita lebih bertumbuh lagi dan lebih giat lagi, bersemangat dalam menjalankan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Mari saya mohon doa, teman-teman, untuk channel ini dan untuk kami juga, agar Tuhan memberikan hikmah bagi kami untuk berkata-kata dan untuk meluruskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam channel ini, dan agar setiap orang yang melihat video dalam channel ini juga mereka diberkati, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada.